Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Nusaibah binti Ka'ab, wanita pilar kesetiaan dalam perjuangan hak asasi dan pelindung Rasulullah. Sebelum kita bahas cerita ini, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi Islami dari zaman dulu sampai sekarang dengan cara like, comment, dan subscribe. Nusaibah binti Ka'ab, tokoh sahabiah yang luar biasa, telah menorehkan jejak keagungan dalam sejarah Islam. Pengalaman pertama iman dan Islamnya diawali sejak awal penyebaran ajaran ini, di mana cahaya iman menyinari jalan hidupnya. Keputusannya untuk berbayat kepada Rasulullah menjadi tonggak penting dalam perjalanan spiritualnya. Kisah heroik Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah. Ia bukan hanya sekadar sahabat Rasulullah, melainkan salah satu dari dua wanita yang berdiri teguh di antara 70 laki-laki Ansor pada saat Baiat Aqabah kedua. Baiat ini bukan sekadar janji setia, tetapi sebuah komitmen mendalam untuk membela Rasulullah dan agama Islam. Nusaibah dengan gagah berani menyatakan kesetiaannya, menjadi perempuan pilihan yang bersedia berkorban demi tegaknya kebenaran. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaibah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Pada saat Perang Uhud, ketika kekacauan melanda kaum muslimin akibat pelanggaran perintah dari pemanah di bukit, Rasulullah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sebagai tindakan spontan dan berani, Nusaibah binti Ka'ab segera bersiap dengan senjatanya dan bergabung dengan rekan-rekannya dalam membentuk barisan pertahanan. Kesaksian ini menggambarkan momen luar biasa ketika Nusaibah dengan cepat merespons bahaya yang mengancam nyawa Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit hingga terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, yaitu putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi." Setelah peperangan berakhir, suasana malam diisi dengan usaha mengobati luka-luka yang diderita oleh umat muslim. Mereka bermalam di medan perang, saling merawat dan memberikan pertolongan kepada sesama. Keesokan paginya, ketika kemenangan telah diperoleh, umat muslim bersiap pulang ke rumah masing-masing. Namun Rasulullah menunjukkan perhatian dan kepedulian yang luar biasa terhadap para sahabatnya. Meskipun kemenangan telah diraih, beliau enggan pulang ke rumahnya sendiri sebelum mengetahui kabar Ummu Umarah. Dalam kepedulian yang tulus terhadap umatnya, Rasulullah mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain Perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain, dan Perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat, bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya, Hubaib bin Zaid pun ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubaib dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib hingga ia syahid. Ummu Umarah bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada Perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya, Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umarah berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umarah bersujud syukur. Dari kisah Ummu Umarah ini jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur benar-benar menyesatkan.
Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya kerap dianggap penghambat kemajuan budaya. Itu terbantahkan oleh sosok Nusaibah, wanita mulia ini. Cukup sekian dari singkat cerita ini apa yang kami bahas, semoga dapat manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.